Halo, Assalamualaikum. Kita sekarang lagi ada di podcastnya 30 Months. 30 Months ini adalah sebenarnya project kita berdua ya, dari Rizky sama Dimas. Karena kita berdua ini punya kemiripan concern, yaitu terhadap kesehatan, pendidikan, terutama pendidikan dan kesehatan ibu anak gitu ya. Jadinya kita pingin sharing-sharing gitu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya di podcast ini gitu. Betul, podcast ini juga kita usahain buat emang nemenin dan berbagi pikiran juga kepada ayah dan ibu di sana gitu, karena mungkin ada juga yang mengalami hal yang sama yang kita alamin juga, dan concernnya adalah di 30 bulan pertama kehidupan gitu. Karena fokusnya kita adalah sebagai orang tua di sini juga, ayah dan ibu pengen cerita sih gimana 30 bulan pertama kami dengan anak-anak kami gitu. Okay. Gitu sih. Jadi 30 bulan ini mungkin kita samain dulu ya persepsinya, bahwa 30 bulan ini di sini kita ambil dari Al-Qur'an ya gitu. Jadi ada tafsir dari satu ayat di Al-Qur'an yang menyatakan bahwa pentingnya di 30 bulan. 30 bulan itu mulai dari 6 bulan kandungan sampai nanti dia menyusui gitu. Jadi itu dari 6 bulan kandungan dihitung, habis itu lanjutnya menyusui gitu. Jadi itu alasannya kenapa namanya 30 months, dan itu yang kita concernin gitu. Ya, di edisi yang mungkin podcast yang mungkin rilisnya nanti di Ramadan ya, tema bulan Ramadan, kita juga kebetulan udah ngalamin 2 kali, mungkin 3 kali ya, sama dari hamil, kemudian punya infant, baby itu ya, kita tiga kali bareng maksudnya. Iya, jadi 3 kali ngalamin Ramadan juga, dan mungkin nggak cuma soal Ramadannya aja, tapi apa yang kita bisa dapetin dari proses itu ya, khususnya mungkin karena dekat Ramadan ini mungkin kita bakal sangkut pautin sama hikmah-hikmah yang kita temuin gitu. Oke, pertama mungkin kamu yang sebagai ibu yang paling penuh merasakan terkait 30 bulan itu pasti kan ibu ya, karena dari yang mengandung tuh ibu, yang menyusui juga ibu, sampai dalam upaya menutup menyusui itu ya, menyapih ya kalau bahasa ini. Oke. Kalau mungkin ada ini. Kalau dari pengalaman pribadi ya, jadi waktu itu pertama kali kan berarti waktu itu aku hamil usia kayaknya sekitar 6-7 bulan ya, 6-7 bulan gitu. Waktu itu sih dicoba untuk puasa nih, untuk Ramadan, karena emang niatnya dari awal emang pingin gitu. Terus ternyata pas kita coba kontrol ke obgyn gitu ya, ke dokter kandungan, ternyata memang kenaikan berat badan itu rada kurang gitu, nggak sesuai sama sama grafik pertumbuhannya. Jadi akhirnya dokter kandungannya bilang berhenti dulu deh puasanya, jadi makan biasa dulu aja gitu. Padahal sebenarnya waktu itu pribadi sih ngerasanya makan, misalnya sahurnya biasa aja, bukanya biasa aja gitu, cuman dan nggak ada kesulitan, misalnya yang kayak aus banget atau lapar banget gitu tuh nggak ada gitu. Waktu itu ngerasanya, dan sebenarnya aku selaku dokter gitu ya, dan konselor menyusui juga gitu, sebenarnya ngerasanya sih waktu itu makannya udah baik gitu. Jadi kan sebenarnya kalau untuk ibu hamil sendiri makannya sebenarnya sama aja sama sama orang-orang tidak hamil ya. Jadi bisa makannya cuma ditambah kalorinya memang sekitar 300 kilokalori tuh. Kalau hitungan 300 kilokalori itu gampangnya satu snack lengkap. Jadi kayak sandwich gitu, atau orang bule ya sandwich. Kalau orang Indonesia mungkin bisa kue-kuean. Iya. Sandwich sama dong, kue-kuean kayak di Indonesia juga ada. Oh iya, enggak, tapi pasti yang ada proteinnya, jadi lengkap gitu. Jadi kan kalau sandwich kan
Berarti apa? Iya boleh. Ada proteinnya, jadi kayak misalnya dalamnya ada dagingnya, ada rotinya, ada sayurnya, saladanya kayak gitu, satu lengkap gitu loh. Oke. Gitu, jadi kurang lebih segitulah tambahannya sebenarnya cuma segitu aja. Sama sebenarnya minumnya kalau dibilang 8 gelas tambah dikit gitu, tambah kurang lebih 2 gelasan lagi gitu sebenarnya itu. Cuman emang mungkin karena waktu itu kan kita baru apa namanya, waktu itu kita baru memutuskan untuk tinggal sendiri ya, nggak sama orang tua. Iya. Ya kan? Jadi kita dari awal tuh mutusin buat oke deh kita coba hidup berdua dulu nih gitu. Aku masih kerja, masih praktek nggak ya waktu itu? Praktek di Masih nggak ya? Lupa lagi. 3-4 bulan awal. 3 waktu itu udah enggak ya? Pas bulan itu ya, Bulan tapi kemarin udah full di rumah. Oh, di sana. kuliah. Kuliah tapi. Lagi kuliah soalnya. Jadi aku ngerasa soalnya waktu itu yang aku ingat adalah memang capek, cuman nggak sampai ngerasa nggak bisa puasa gitu. Karena selama ini secara pengalaman di hidupku, maksudnya sering jaga apa segala macem, ya capeknya sama-sama aja gitu. Jadi nggak yang sampai terus nggak bisa ibadah. Aku ngerasanya waktu itu kalau badannya ngerasanya kayak gitu. Tapi ternyata emang pertumbuhannya kurang bagus, akhirnya diputuskan untuk enggak. Nah itu sebenarnya salah satu poin juga sih. Jadi even aku yang tahu teori ya. Kadang secara praktek tuh kita suka nggak bisa ngukurnya secara objektif tuh terkadang gitu. Jadi mungkin kita ngerasanya nutrisinya udah bagus, bisa ngerjain ibadahnya gitu ya, puasa dalam hal ini waktu itu. Tapi ternyata secara objektif atau secara ukuran itu kurang bagus gitu. Nah itu sebenarnya itu makanya mesti poin aku adalah kita tuh mesti punya ukuran yang kalau untuk tumbuh kembang terutama ibu hamil tuh mesti punya ukuran yang emang pas atau sesuai yang udah ditentuin gitu kan. Di sini makanya kita ahlinya kan obgyn, dokter kandungan. Jadi pada saat dokter obgyn bilang bahwa kita berhenti dulu deh puasanya, lanjutin dulu gitu makannya gitu kan. Toh pun sebenarnya dalam Islam kan bisa gitu, kita bisa mengambil keringanan kan, ibu hamil kan bisa mengambil keringanan gitu kan, biar nanti bisa diganti terus ntar bisa bayar fidyah gitu. Jadi itu sih pengalamannya waktu itu. Yang sedih sih nggak sedih sih, cuman emang ada perasaan kayak gitu, harus ganti ya, ada sih, maksudnya ego kayak gitu tuh ada sebenarnya, cuman itu yang harus nggak dilanjut puasanya gitu ya. Ya, jadi 2 minggu awal pertama, terus kontrol ke obgyn, terus ternyata seperti itu, ya udah akhirnya nggak lanjut gitu. Jadi tinggal ganti aja sih sebenarnya. Itu aja sih egonya aja yang di ini. Tapi sebenarnya ada ego, pengennya puasa gitu. Iya, karena gini, maksudnya tetap aja mungkin nggak tahu ya, mungkin ibu gitu ya yang pernah ngelewatin lagi hamil terus bertemu dengan Ramadan gitu, dulunya mungkin jor-joran gitu ya, full gitu, paling cuman batal pas haid doang. Itu juga kadang-kadang ada tuh yang haidnya nggak kena sama sekali tuh. Jadi kenanya mungkin di Idul Fitrinya justru gitu. Jadi ada beberapa, aku juga sempat ngalamin tuh waktu dulu gitu. Jadi kayaknya ngerasanya menang, maksudnya kayaknya ngerasanya dapet kemenangan gitu, kayak nggak afdol kalau puasanya nggak ini gitu. Cuman emang ada, maksudnya ya ternyata nggak bisa begitu gitu, nggak bisa ngoyo yang pokoknya gue gitu, karena sebenarnya kan ibadah kan nggak melulu seperti itu gitu. Kalau kata guru kita kan ibadah tuh nggak boleh pakai nafsu kan, tapi pakai ilmu kan. Tuh. Kayak sempat ada cerita yang sama tuh, kayak apa sih, ada yang haji pakai maksain segala macam gitu kan. Iya, atau ini dia pingin hajinya nggak haid. Iya, terus ya minum obat. Minum obatnya berlebihan gitu. Atau ada yang sa'i maksain diri. Oh ya, sampai ke Padahal maksudnya dia tuh dapat keringanan untuk sa'i dengan, sekarang udah ada kan di Mekah tuh
Ini kayak di ya apa? mobil Ya untuk yang gitu ya. ya untuk yang disable lah ya, Untuk maksudnya yang atau emang, yang ya emang ada uzur buat itu. Dan orang ada tua. ada yang suka ngebisikin juga kan, misalnya haji kan nggak sendirian ya, kadang ada yang dengan grup gitu, tapi ternyata orang di grupnya kitanya nggak paham, terus ada orang di grupnya yang Ya. manas-manasin gitu ya, nggak Abdul kalau nggak sainya nggak lari, nggak Abdul kalau dipakai gituan gitu gitu. Ya, ya. Nah itu contoh-contoh yang ibadah dengan nafsu tapi bukan ilmu gitu, padahal ada dibolehkan gitu untuk pakai mobil, maksudnya pakai mobil kecil itu, pakai terus sama ya puasa boleh batal untuk yang sedang hamil, menyusui, atau intinya kalau ternyata puasa tapi justru membahayakan, Ya. ya Justru dibolehkan untuk membatalkan. Itu mungkin hal yang nggak banyak, bukan ada mungkin yang nggak tahu ya, karena mungkin baru kita nggak tahu starting point orang belajar tuh ya, mungkin di usia kita juga ada juga yang baru belajar sekarang soal puasa dan sebagainya, ternyata boleh kok gitu sebenarnya. Dan ini juga kita udah tanya ke guru-guru juga, emang boleh sebenarnya gitu, dan kan ada aturan yang dibuat buat dan boleh ada diambil. aturan boleh gitu. Iya. Dan kalau justru membahayakan, ibadah justru malah ini malah nggak benar ya, karena ya tadi ibadah tuh pakai ilmu bukan pakai nafsu jadinya. Ya, gitu. Jadi nggak boleh kayak gitu. Betul. Dan itu sih paling aku poinnya adalah buat ibu hamil yang puasa, yang mau puasa, yang sedang puasa. Pertama kontrolnya nggak mesti ke obgyn, maksudnya nggak mesti ke dokter kandungan kalau memang aksesnya nggak ada gitu ya. Cuman ada tenaga kesehatan yang bisa memantau kan, setiap bulan tuh ada tuh, nggak mesti ke obgyn, bisa ke bidan, bisa ke posyandu dan lain-lain. Tapi nanya deh, kalau beda hal-hal basic itu ada di semua vaskes untuk ngecek kehamilan. Contohnya kayak yang Iya. yang dicek waktu ngecek kehamilan tuh apa sih setiap bulannya sebenarnya? Biasanya ini ukuran-ukuran badan, jadi berat badan, berat badan ya naik atau enggak, terus panjangnya, bayi ya berat badan bayi, ibu juga. Karena ya ini yang ngaruh lah pasti kan. Iya, karena gini, itu tuh jarang di bagus kamu bring up ya, aku jadi inget. Jadi jarang dibikin jadi concern berat badan bayi, padahal sebenarnya berat badan ibu tuh penting. Jadi ada range yang harus yang boleh nggak boleh lebih dari segini, nggak boleh kurang dari segini. Gitu untuk ibunya sendiri, karena kan ibunya sendiri yang ngasih makan bayinya. Gitu kan, kalau ibunya sendiri nggak punya pondasi yang kuat gitu, nggak bisa, ya gimana caranya bayinya bisa sehat gitu akhirnya gitu. Jadi kesehatan ibu dan kesehatan bayi dua-duanya gitu. Tapi yang sering adalah pada saat yang standar nih ya, itu berarti berat badan ibu itu mesti. Jadi kalau ini beda-beda, maksudnya makanya kamu waktu setiap itu pasti ditimbang. Berat badan ibu, berat badan ibu tuh kurang lebih kalau aku nggak salah nih, karena udah mungkin kalau misalnya ada teman-teman obgyn yang ada update terbaru ya, range-nya tuh sebenarnya naiknya 11 sampai 18 kilo dalam range 9 bulan itu terbagi. Biasanya trimester pertama atau 3 bulan pertama itu dia mungkin turun, tapi naiknya tidak terlalu banyak. Gitu. Biasanya sih karena banyak mual, entah nggak mau makan, susah makan. Tapi nggak boleh juga turunnya drop. Gitu. Terus nanti dia di trimester 2 memang naiknya akan lebih banyak, karena bayinya juga expand-nya lebih banyak, plasentanya juga lebih banyak, darah yang beredar itu nambah. Gitu. Jadi berat badannya juga naik gitu. Cuman makanya ada inilah mungkin sekitar 1 kilo 2 kilo gitu ya, kalau kita urut-urutin tuh, kita bagi-bagi tuh mungkin sekitar segitulah jadi range-nya gitu. Kalau diakumulasiin. Kalau diakumulasiin sekitar segitu. Terus tensi ibu harus. Karena penting untuk mendeteksi yang kita nggak mau adalah namanya eklamsia atau preeklamsia. Jadi kejang pada saat kelahiran. Ya itu bahaya banget buat ibunya, buat bayinya. Gitu. Jadi ada tanda-tanda lah itu kalau udah
tensi udah tinggi tuh biasanya dokter atau tenaga kesehatan itu udah wanti-wanti nih gitu. Jadi itu terus berat badan bayi, ukuran berat badan bayi panjang titik ini ya, bukan berat badan tuh bukan persisnya, cuman taksiran kira-kira nih berapa, terus ukuran panjangnya dia, perkiraan panjangnya dia, sama biasanya organ-organ kalau misalnya di Ya itu kayaknya itu USG. Cuma bisa dilihat pas USG kan. Kalau kan berat badan bisa. Ada di Kalau bisa ngeliat itu. Berat badan bisa dengan taksiran. Tapi memang pemeriksaan fisik yang melakukan harus jago. Gini, zaman dulu pada saat zaman aku koas ya. Aku kebetulan alhamdulillah koas di Fatmawati, di mana semua bidan sama dokter senior sama residen itu canggih, di pemeriksaan fisiknya juga canggih gitu. Mereka oke gitu. Jadi kita dari dulu tuh kita ditetapin sebenarnya lo tuh cuman butuh 2, kemampuan anamnesis, nanya-nanya, gali, sama kemampuan pemeriksaan fisik. Karena anggapannya di Indonesia tuh nggak punya alat-alat lain lah gitu. Jadi pemeriksaannya bisa, jadi diukur tinggi ininya lah gitu, ntar baru ada hitung-hitungannya. Nah sekarang karena udah ada USG, udah canggih itu sebenarnya tidak banyak mungkin yang jago. Akhirnya karena kalau aku kan tapi harusnya bidan itu bisa sih, semua dokter harusnya bisa, dokter harusnya bisa ngukur itu, terus kira-kira nih segini nih gitu. Dan sekarang udah ada kalau misalnya di protokolnya tuh, kalau misalnya pakai BPJS pun dia bisa ada beberapa kali, kalau nggak salah 4 kali dirujuk ke Objin. Jadi kan misalnya sebulan sekalinya di bidannya atau di puskesmasnya, tapi antar USG-nya di Objin 4 kali tuh, ntar ada hitungannya di keberapa, aku agak lupa, di usia berapa gitu. Tapi emang kalau mau ngelihat misalnya sekarang bisa ngeliat itu kan USG ya, kayak misalnya kepalanya tuh jantungnya tuh udah klepnya nih udah ini belum, ya tangannya ya udah lengkap belum gitu, terus kepalanya ketutup nggak gitu. Jadi kita sebutnya kelainan besar kongenital atau cacat-cacat besar itu bisa dilihat dengan USG. Gitu. Jadi tahu langkah-langkah apa ke depannya, persiapan apa yang untuk menangani itu ya. Meskipun sebenarnya semua pasti berharap enggak ada kejadian itu ya. Tapi kalau diperiksa dengan rutin, dipantau, namanya kan mantau ya. Jadi persiapannya lebih baik gitu, enggak kaget. Meskipun sebenarnya dokter-dokter itu pasti juga kan, meskipun tiba-tiba kejadian sesuatu udah inilah cekatan lah, cakap dengan itu, bisa mengatasi itu. Nah, kalau soal berat badan itu tadi dia bisa buat mengetahui apa tuh? Kalau misalnya dia cuman tahu taksiran berat badan. Dia, ibu juga ditimbang tuh. Kalau gini, itu penting nanti biasanya hubungannya kan sama puasa tadi ya, sama makan kan. Gitu. Jadi kalau ibunya kekurangan, kemungkinan besar bayinya kekurangan. Karena ini berat badan tuh tolak ukur gizi inilah secara kasar lah. Jadi kalau di underweight banget, terlalu rendah banget, udah pasti secara kalori, secara energi aja dia udah nggak bisa ngasih ke bayinya gitu untuk hidup. Kasarannya misalnya untuk dia sendiri bertahan aja sulit, apalagi dia menghidupi si bayinya ini gitu. Ini kan quote and quote, kalau misalnya kita mau analogiin itu kan, ibu ini namanya aja ibu ya, dia inang kan. Iya betul. Dia inang untuk si bayi ini. Tapi misalnya kita inang pohon tuh, ketika ada tumbuhan katakanlah parasit yang menghisap dari nutrisi pohon itu kan, ya lama-lama pohon itu habis gitu. Betul. Kebutuhannya dia sendiri kan habis gitu. Nah kalau misalnya ibunya nggak
Karena kan yang puasa ibunya nih, anaknya kan nggak puasa maksudnya. Enggak, Ya kan? kan lewat placenta. Dia- Oh ya, dia lewat tetep placenta ya. Dia nggak tahu tuh maghrib, dia nggak tahu lagi apa, lagi Tapi secara sahur. hormonal kalau ibunya lapar, anaknya bisa, karena kan jumlah, terutama air sih, terutama air. Mungkin kalau Dia juga craving gitu. iya, kalau dia kekurangan energi kan paling ini Ya, energi. tadi kan maksudnya dia menyadari dia Oh craving iya, bukan karena oh, sahur nih. bukan. Oh, Karena maghrib dia nih. karena yang biasa yang mungkin airnya masuk banyak, Iya, ini gitu dikit kan. Jadi dia gitu. craving Terus ada hormon-hormon yang berubah kan pasti pada saat Iya. ibunya puasa. Oh, ini hormonnya nih nggak kayak biasanya nih, Iya. akhirnya memicu buat anaknya. Ada mungkin mami-mami yang, kalau aku waktu itu lapar mual, lapar Oh, iya. ini, lapar nendang-nendang. Hmm. Waktu itu Hayek kayak gitu. Jadi waktu udah mau maghrib, dia ini Dia aktif ya. dia aktif, duduk ya, lapar bu, gitu. Maghrib, makan dulu. Gitu ya, makanya jadi ini maksudnya tahu dalam artian itu juga yang sebenarnya penting disadari. Maksudnya hubungan ibu anak tuh nggak biologis tok ya, gitu. Jadi sebenarnya secara emosional dia juga sangat terhubung gitu. Jadi apa-apa yang dimakan pun oleh ibunya, dalam konteksnya mungkin hal ini misalnya pas puasa gitu ya, itu mikir misalnya nggak cuman gizi, of course itu kita lagi ngomongin secara biologis gitu, cuman secara halal, secara stoip itu juga diperhatikan gitu, karena itu yang akan jadi darah dagingnya dia kan, maksudnya sumber kita mungkin belinya dari mana tuh duitnya. Jadi berarti kan bapaknya itu concern, karena kan yang ngasih makan bapaknya ya, maksudnya yang ngasih nafkah kan bapaknya gitu, misalnya sebagian besar secara umum ya ngasih makan bapak. Jadi bapaknya juga mesti mikir, atau siapapun yang memberikan dia, terutama ibunya juga yang ngejaga, seandainya memang tidak diberikan support system yang bukan dikasih atau nggak ngerti gitu ya, dia yang jagain gitu. Oh ini makanan nggak halal nih, nggak halal entah dari zatnya atau dari apa sumber dia dapetinnya gitu cara dapetinnya gitu. Jadi itu juga penting gitu. Jadi makan tuh nggak sekedar makan gitu. Iya. Memang itu sih mungkin sebagian dari ayah-ayah juga mikirin itu sih, ketika udah punya istri, udah punya anak, dia lebih hati-hati. Katakanlah sebelumnya sembarangan gitu ya nyari rezekinya apa aja diambil dengan cara-cara yang nggak 100% haram, tapi di ranah yang abu-abu gitu misalnya. Ketika udah punya istri, punya anak, mulai berpikiran. Tapi kalau aku ngerasanya zaman aku masih kerja di daerah, di kantor ya, di perkantoran di daerah Sudirman, masa-masa Ramadan itu memang bapak siapapun lah itu emang lebih males untuk ngelakuin hal yang biasa mereka lakuin aja males, apalagi ngelakuin hal yang udah terlalu nyusahin, apalagi menjurus ke haram gitu sih. Karena emang ketika siang aja tuh masih tuh ramai gitu. Kira nggak ada energi, lapar. Iya benar lapar kan, mereka nggak punya energi kan, mereka nggak ngelakuin hal-hal yang berlebihan lah gitu. Main kemana, jadi kayak zuhur ya sholat tuh di masjid, pasti kan di masjid, udah nggak lagi di musola tuh orang-orang udah mulai di masjid yang gede gitu. Karena emang jamaah gitu kan. Karena apa? Karena masjid tuh adem. jadi setelah sholat jamaah lebih banyak yang geletakannya nanti setelah itu. Jadi masjid yang biasanya cuma berapa saf aja kalau sholat rawatib gitu, ini ramai masjidnya. Tadi ramai dengan yang tidur, tapi nggak apa-apa, pada akhirnya mereka nggak mungkin buat aneh-aneh seenggaknya ya, tidak kayak gitu ya. Jadi ya insya Allah di bulan Ramadan tuh jadi satu buah awal yang bagus, atau pembiasaan yang bagus buat ayah-ayah terutama untuk memulai sesuatu yang baik gitu. Dan insya Allah jadi titik langkah yang baik lah gitu kalau misalnya dilanjutin. Ya,
Tadi baru sampai mana? Ibunya baru ya? Ibunya. Baru sampai ibu. Itu, jadi karena dia yang kasih energi, dia yang kasih nutrisi, otomatis dianya karena berat badan itu tolak ukur sederhana untuk gizi ibu, jadi dia yang dipakai berat badan. Tadi kalau tekanan darah udah, kalau berat badan anak, nah ini yang katanya stunting ini. Nah ini dari sini nih, dari mulai ibunya hamil gitu. Jadi bukan dari pas sekolah dikasih kurang susu. Udah telat. Stunting kan diagnosisnya dari 2 tahun tuh udah bisa diagnosis tuh. Udah 2 tahun bisa. tuh Batasnya dia tuh biasanya nanti kalau udah di atas setelah di atas itu mulai 2 tahun ke atas sampai 5 tahun itu bisa dimodifikasi. Misalnya ini anak stunting nih, misalnya diagnosisnya stunting nih. Itu bisa dicoba diperbaiki, tapi sulit sekali. Ngejarnya berat, nggak berat banget gitu. Jadi ada dosen aku, Prof anak ya, Prof dokter anak yang khusus urusan gizi pernah ngomong, beliau pernah nanganin gitu, ngejarnya setengah mati gitu. Naik sih, tapi yang nggak sesuai yang kita pinginin gitu, nggak nyampe. Misalnya anak A harusnya di umur 2 tahun sampai di sini gitu ya. Nah saya di sini dikejar nih, mau dikejar, ntar di 5 tahun harusnya dia udah di sini. Jadi di sini, jadi tetap nggak ngejar ke yang rata-rata normal, cuman kita memperkecil gap. Jarak udah normal. Nah itu jadi sebenarnya dipikirannya dari hamil, bahkan sebenarnya dari ibunya remaja. Dari ibunya remaja, karena banyak ibu-ibu nih permasalahan ibu hamil adalah gizi itu anemia atau kurang darah merah, orang bilangnya. Bukan kurang darah tensinya turun ya, tapi kurang darah, anemia. Jadi zat darah merahnya itu kurang, akhirnya penyampaian oksigen ke seluruh ini juga kurang, nggak bagus lah gitu. Akhirnya ya gimana, orang oksigen adalah salah satu yang penting, dan penyampaian dia kan ngebawa macam-macam nutrisi juga nih, si sel-sel ini akhirnya nggak nyampe ke anaknya, ke ibunya aja nggak nyampe, ibunya aja nggak cukup. Banyak orang Indonesia rata-rata, coba deh perempuan itu Indonesia rata-rata ada di 10-11. Apa tuh 10-11? HB atau hemoglobin. Normalnya bagusnya? Normalnya sebenarnya harusnya ada di 12. 11 berarti cuma beda 1 lang. Iya, tapi kan range-nya dia normalnya dari 12 sampai 14. 12-14. Iya, range-nya pendek gitu. Laki-laki lebih ini. Sebenarnya ada beberapa lab yang 11 perempuan bisa juga, masih dibilang oke. Jadi tergantung laboratoriumnya. Tapi 12 tuh yang oke gitu, yang optimal lah intinya gitu. Kalau laki-laki bisa sampai 16, kadang-kadang ada yang 18 tuh range atasnya. Bawahnya kurang lebih dia bisa di 13. 12-13 gitu. Nah itu banyak banget yang kurang dari mulai biasanya remaja. Karena apa? Haid. Jadi kan perempuan tuh relatif lebih turun sel darah merahnya karena ada haid tuh tiap bulan. Tapi sebenarnya kalau makannya benar, nggak ada masalah. Seluruh nutrisinya terjaga, nggak ada masalah. Kita nih di Indonesia yang sering kurang adalah, ini problem nggak cuman ibu, nggak cuman perempuan, tapi problem rata-rata orang Indonesia. Karena kita senengnya makannya nasi, harganya yang murah, katanya nasi. Walaupun sekarang nggak tahu nasi harganya berapa ya, beras ya, aduh. Lagi naik. Gitu. Atau mungkin lebih mudah, lebih gampang didapat ya, kayak singkong, ubi gitu, lebih dibanding kalau misalnya akses ke protein. Susu protein tuh kayak ikan, walaupun katanya sih kita negara ini ya, penghasil ikan ya gitu ya. Kepulauan. Ya itu ikan, ayam, telur gitu. Sebenarnya kan itu harusnya akses mudah gitu ya. Cuman entah pengetahuan keluarganya yang kurang atau gimana, atau rasanya mungkin lebih gampang, atau masaknya lebih gampang. Karena alasannya beda-beda. Akhirnya ya udah. Mahal kali ikan tuh. Tapi kan seharusnya kalau aku nggak tahu sih di daerah kalau dulu aku sempat itu di Kalimantan sih memang kan jauh dari, kita mikirnya kan kalau di pesisir masa iya mahal gitu, tapi ya nggak tahu kalau dibeli sama tengkulak terus
nelayan yang nggak bisa sendiri buat. Atau ada persepsi juga kalau sebenarnya ikan nggak sebergizi itu dibandingkan daging, Bisa jadi dibandingkan ayam, mungkin bisa jadi. dibandingkan apa atau mungkinnya kalau ikan bergizi tapi ikan-ikan yang dari Jepang, yang dari salmon, Pokoknya yang inilah ya, yang impor-impor gitu. Enggak sih, sebenarnya ikan-ikan kita yang simpel, ikan teri itu kalau orang bule bilangnya anchovy. Nah, iya anchovy. Tapi terinya jangan teri asin ya. Oh, bukan. Terinya teri basah. Padahal teri asin Itu tapi memang susah, agak lebih susah didapatnya. Karena karena itu kan fresh ya. Kalau fresh nggak lama tahannya. Kalau kenapa ikan diasinin itu kan karena gitu kan. Nelayan kita kan sebagai pengawet sebenarnya asalnya gitu. Cuman kan gabus juga diasinin. Iya, semuanya padahal ikan ikan gabus, ikan teri. Sebenarnya segala ikan yang ada di laut. Ya, kalau nggak di laut ya ikan apa? Tawar. Air tawar dong. Air tawar ada juga. Tapi air tawar juga bagus juga ternyata. Maksudnya nggak jauh-jauh beda amat. Cuman emang lemak ya karena dia ada di laut. Dia secara lemak baiknya itu secara komposisi tuh biasanya lebih banyak ya, kayak yang dibutuhin kalau buat ibu hamil menyusui kan kayak DHA yang gitu-gitu yang ditambah yang kalau ada vitamin ada DHA-nya nih, iklan-iklan susu tertentu ada DHA-nya nih gitu. Tambah kurkuma plus gitu. Ya gitu. Itu nah, itu sebenarnya ada di ikan gitu. Ada di ikan, makanin aja ikan. Ya, omega. Iya, omega 3 ya gitu-gitu yang katanya. Nah, itu sebenarnya ini ada gitu. Jadi di Indonesia sebenarnya kayak itulah, tapi kebiasaan makan protein itu entah kenapa di Indonesia itu tidak sebaik itu. Jadi mereka yang penting makan nasinya atau makan ubinya, yang penting kenyang gitu kan, atau makan singkongnya gitu. Atau ya ngerasa mungkin ya lebih murah dibanding protein, mungkin relatif lebih murah ya. Relatif lebih murah pasti kan, banyak ya kan, iya dong, dapatnya banyak dibanding beli ikan satu misalnya atau beli telur satu gitu. Ngenyangin juga sih. Ngenyangin ya, tapi nggak lama. Gitu. Iya. Tadi sampai mana sih? Apa ada kok juga karena pola hidup waktu itu adalah kerja berat ya? Misalnya jadi perlu energi shortage kan ya, yang bisa. nasi itu yang aku tahu kan dia emang cepet dia. Iya. Bikin energi itu kan. Dia emang sumber energi kalau mau dipakai langsung. Pakai langsung dia memang sebenarnya sebaiknya yang kayak gitu kalau misalnya kerjaan kamu ngeladang gitu. Dia kerja fisik lah. Ya, kerja atlet fisik. gitu. Ya, betul gitu. Jadi ini gitu. Cuman emang ya itu tetap ada takarannya, nggak bisa semuanya tuh cuman satu makanan doang gitu. Akhirnya itu nggak jadi itulah anemia. Anemia. Sebenarnya ini apa? Jadi ingat biologi dasar waktu ini kan. Anemia itu ada kekurangan sel darah. Jadi zat merah darah. Zat merah darah kan namanya hemoglobin. Nah, hemoglobin itu adanya di sel darah merah. Yang bikin merahnya itu hemoglobinnya itu. Kalau hemoglobin ada di sel darah merah. Berarti sel darah merah itu sendiri bukan hemoglobin? Bukan. Sel darah merah itu kepingan, di dalamnya ada macam-macam. Salah satunya pewarna-warna merah itu ya hemoglobin. Dia kerjanya ngiket beberapa hal. Ya biar gampang aja kan. Biar gampang, karena dia representatif. Jadi ada perbandingannya, tapi representatif. Jadi kamu bisa yang bikin kalau dibilang iya nih anemia nih. Kekurangan sel darah merah. Gampangnya begitu. Kekurangan hemoglobin. Bisa sel darah merahnya yang kurang jumlahnya, bisa si hemoglobinnya nggak ada, jadi dia pucet-pucet gitu, gede-gede, tapi pucet. Jadi dia sel darah merahnya ada, tapi pigmennya. Tapi kerjanya juga nggak maksimal. Jadi ada anemia tuh ada beberapa. Ada beberapa tipe. Si hemoglobin ini yang ngikat oksigen itu kan? Iya. Dan kalau beberapa nggak ada hal. hemoglobin, meskipun ada sel darah merah, oksigen nggak banyak yang bisa. Enggak, dia nggak jadi merah dong. Nggak jadi dong. Dia nggak matang. Dia secara hidup si sel entitas dia hampir bisa dibilang nggak. Jadi sel darah belang dia. Jadi dia tuh ada kalau yang kekurangannya karena zat
karena zat besi. Jadi ada macam-macam. Kalau sel darah merah karena kekurangan zat besi, dia jadi lebih kecil. Sel darah merah kurang dari besi ya. Lebih kecil, warnanya lebih pucat. Gitu. Pastel ya warnanya. Pink mungkin. Kalau yang karena kekurangan ada beberapa vitamin B dan lain-lain, Oke. itu dia jadi lebih besar, tapi lebih pucat juga. Gitu. Jadi ada beberapa hal, tapi keduanya itu yang bukan the real sel darah merah yang kita bilang eritrosit itu dia secara fungsional nggak fungsional keduanya. Ada yang entah gampang rusak atau ada yang ngikat oksigennya nggak bagus lah gitu. Akhirnya pokoknya intinya si dia yang harusnya membawa nutrisi ke itu jadi gagal semuanya gitu. Gini ya, ini pemahaman orang yang bukan dokter, sebagai orang yang ya IPS, anak IPS nih. Berarti gue ketemu IPA-nya tuh di SMP. Oh tetap dapet IPA ya? SMP dapet IPA dong. Oh iya. SMP. Oh ya belum penjurusan ya SMP. Nah berarti kan gini, tadi si sel darah merah itu hemoglobin itu ngikat oksigen, salah satu fungsi dia. Dan darah itu kan mengalir ke seluruh tubuh kita punya organ. Betul. Dan sebagainya yang butuh oksigen itu untuk hidup. Dan nutrisi lainnya untuk hidup gitu. Karena tidak adanya, maksudnya kurangnya oksigen yang ditangkap sama hemoglobin, yang hemoglobinnya juga nggak ada itu karena anemia tadi. Akhirnya organ-organ ini nggak dapat oksigen dan nutrisi yang tercukupi. Akhirnya dia secara umum gagal. Secara umum kekurangan lah gitu. Ya kekurangan asupan lah ya. Iya betul. Ya itu akhirnya kenapa jadi nyampe lah. Kalau itu dari remaja terjadi, ya dia. Ya bayangin aja kalau udah terjadi dari remaja, berarti sebenarnya si badannya si inang ini yang harusnya dia menginangi satu makhluk hidup lagi gitu, dia aja udah gompal gitu, udah goyang gitu. Gontai kenapa gompal gitu. Udah gontai, apalagi dia kalau misalnya nambahin lagi, akhirnya bebannya berat. Terus ntar ditambah pas dia melahirkan, dia pasti keluar darah. Nah makanya pas ingat nggak pas aku pas ingat nggak waktu sebelum lahiran yang Dr. Objinnya bilang Dr. Objinnya bilang nih HB kamu kurang nih Ki gitu, minum deh suplemen gitu. Jadi karena ada target yang ini mesti dicapai nih, walaupun sebenarnya secara anemia dia nggak anemia, tapi batas bawah nih. Tapi kan nanti ada nih kemungkinan perdarahan. Dan kita nggak tahu loh, maksudnya ya kalau normal alhamdulillah cuman sekedar robek kayak biasa, robek yang nggak besar, nggak ada komplikasi apa oke gitu, HB-nya nggak akan turun banyak gitu. Tapi kalau tiba-tiba ternyata kodarullah dia dikasih ujian berdarah banyak, entah darahnya nggak berhenti atau bagaimana, ya HB yang udah minim itu bikin drop lagi. Jadi makanya biasanya makanya dinaikin. Ya gitu, karena taruhannya itu nyawa juga ya, nyawa ibunya, nyawa anaknya, makanya termasuk adalah puasa itu masih bisa nanti digantikan. Betul. Kan anaknya lahir juga ntar nantinya. Iya, betul. Ibunya bisa ntar puasa ketika emang kondisinya sudah udah baik, normal, udah fit gitu ya. Iya. Nah itu tadi stunting, dari situ ya udah paham ya stunting. Ya stunting. Sama kan, itu ibu yang tadi itu kalau misalnya di remajanya dia pola hidupnya mungkin nggak bagus, dia bisa perbaikin itu nggak dan jadi lebih baik lagi nggak itu? Bisa dikejar pakai nutrisi aja pake gitu. Bisa pakai nutrisi, bisa pasti pakai makan yang bagus bisa, tapi kalau nggak secara tergantung pola makan tergantung dari apa yang menyebabkan dia anemia. Kadang-kadang ada yang paling sering adalah nutrisi atau makanannya nggak benar. Biasanya kalau dibenerin makanannya oke gitu. Cuman pemerintah punya program, dia ngasih suplemen zat besi memang buat enggak udah jalan. Suplemen zat besi buat anak-anak remaja. Oh iya. Iya. Pemerintah ngasih suplemen zat besi buat untuk anak remaja. Perempuan. Itu nggak banyak yang tahu ya programnya, dan itu boleh minta nggak tuh? Maksudnya kalau kan sekarang mungkin baru ada yang tahu, terus boleh
Jujur Saya aku harusnya belum, meminta. jujur aku belum pernah cross check ke teman-teman yang di puskesmas lagi. Maksudnya sejalan apakah programnya dan kadang-kadang tuh kebijakan umumnya seperti itu. Eksekusinya bisa berbeda-beda di beberapa puskesmas, terutama kalau ada perbedaan antara kota besar dan daerah gitu. Jadi ntar mungkin mesti dicek lagi, atau mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang tahu di puskesmasnya bisa atau enggak tuh zat besi diminta, atau mungkin untuk anak-anak remaja. Soalnya beberapa ada yang misalnya dia tiap bulan mirip kayak posyandu. Jadi tiap bulan ngasih gitu, datang ke sekolah gitu, yang gitu-gitu. Ada yang kayak gitu. Soalnya ya pernah nggak ya aku nggak kedapetan, temen aku yang kedapetan, jadi dia bagian remaja gitu. Kalau kan emang dari dulu entah kenapa aku dari setiap kerja praktek itu dapetnya ibu anak. Ininya apa? Bagiannya gitu, suruh ngapainnya, suruh kerjain ibu anak aja pokoknya. Dapat kesehatannya gitu. Jadi jadi dari situ sebenarnya dari remaja lah gitu. Dari remaja itu sampai itu akhirnya hamil, menikah, hamil. Tadi apa lagi, stunting. Udah sih paling itu. Kalau berat badan bayi itu rata-rata itu yang kita khawatirkan adalah pada saat dia lahir nggak langsung stunting. Lahir yang bahaya adalah pada saat ibunya anemia, anaknya kekurangan nutrisi, berat badannya nggak naik gitu ya, nggak naik sesuai gitu ya. Dia bisa, kita sebutnya berat badan lahir rendah gitu. Nah itu yang bakal ntar ngegenjotnya susah. Kan itu berkelanjutan tuh. Misalnya orang mestinya start di 3 kilo, misal ya, ini secara kasar ya, 3 kilo, dia di 1,5 kilo. Setengahnya. Nah, gimana tuh? Itu nanti itu PR-nya panjang. Belum nanti dia harus ngelewatin nyusuin, dia harus ngelewatin MPASI, dia harus ngelewatin makan, belajar makan segala macam. Nah, itu ngos-ngosan pasti gitu. Nah, itu juga kalau misalnya ibunya juga tadi anemia, terus secara kondisi tidak fit, dia kan ada kemungkinan untuk gampang terkena infeksi. Iya. Kandungannya nggak kuat misalnya, bisa jadi lahirnya prematur. Iya. Nah itu yang akhirnya prematur nggak mungkin berat badannya sesuai sama prematur udah pasti dia rendah, tapi entah dia sesuai kehamilan berat badannya atau nggak sesuai kehamilan, udah prematur berat badannya lebih rendah lagi daripada usianya. Jadi misalnya dia lahir 7 bulan, tapi ternyata berat lahirnya dia usia 5 bulan, itu kan pusing lagi. Dia udah prematur, secara organ kualitas dia nggak bagus gitu ya, belum siap lah istilahnya kasarannya, tapi beratnya lebih rendah lagi dari itu. Jadi itu pasti pusing semuanya biasanya sih. Jadi makanya kenapa sih salah satu kenapa aku concern dari dulu tuh promosi kesehatan. Ya ini promosi kesehatan nih, ngobrol sama orang-orang gitu, edukasi dan lain-lain itu lebih gampang, kosnya lebih murah, tapi efeknya lebih mencegah tuh, efeknya jauh lebih memperbaiki akar masalahnya. Iya, gitu. Karena kalau udah kejadian, udah pasti deh secara biaya itu udah mahal. Kalau mau hitung-hitungan kos aja ya gitu. Belum yang lain yang maksudnya effort yang harus dikerjakan, terus stres yang harus dialami gitu. Sebelum kejadian mendingan kita tahan di situ gitu. Karena mindsetnya orang itu ke kesehatan adalah gimana caranya gue ngobatin penyakit. Iya, kalau ini istilah-istilah yang kemarin sempat berulang-ulang kali disebut ya di debat. Ya, tapi nggak ketemu ya. Nyari jawabannya mana nggak ketemu. Kurang nyari. Padahal kurang ngobrol kali. Iya, padahal penting banget dan bisa jadi sesuatu yang nekan kos gitu, nekan kos pengeluaran kita sebagai keluarga. Ya kalau dilihat sebagai investasi, kesehatan dilihat sebagai investasi ya. Lebih kesehatan jauh fisik, kesehatan mental, kesehatan spiritual gitu. Itu akan lebih bikin kita lebih, katakanlah lebih produktif gitu ya. Karena sakitnya lebih jarang. Betul. Pengeluaran juga bisa dialokasikan gitu, bisa dialokasikan untuk yang lain, untuk biaya pendidikan, untuk
healing misalnya, mau traveling, mau jalan-jalan kemana gitu, karena biaya pengobatannya minim, kecil gitu, karena udah dicegah duluan. Sebagai bapak, sebagai ayah, saya sangat senang senang pasti. kalau hal itu bisa terjadi gitu ya. Iya kan? Kenapa investasi Karena di pasti awal pusing dulu? pas ngeliat, nggak semua orang sih, terutama mungkin yang bayar ya, yang seringnya yang bayar adalah bapak pada saat ngeliat bill sakit. Wow, dibanding kontrol bulanan, dibanding kontrol bulanan atau beli vitamin atau ngecek lah gitu, datang ngeluangin waktu sejam 2 jam gitu, pasti jauh kok gitu, karena emang begitu gitu, mungkin udah ininya ya. Ini bapak di rumah udah bayangin punya sepeda baru misalnya, atau aksesoris motor atau mobil yang baru gitu ya, tiba-tiba sakit keluarga gitu, nggak jadi beli. Ya meskipun udah punya asuransi atau apa, Betul. tapi sakit mungkin keganti uangnya, tapi kan sakitnya itu nggak keganti. Waktunya tuh yang Waktunya gitu. stresnya juga Stresnya, terus apalagi kalau misalnya sakit yang lumayan. Apalagi kalau misalnya ke konteks tadi kita kerucutannya soal stunting tadi, atau kayak misalnya ibu yang sampai melahirkan terus wah berdarah deh gitu, itu nggak keganti tuh sama uang asuransi gitu. Ya, betul. Itulah intinya, kalau bisa dicegah ya anggap aja investasi juga gitu. Karena emang banyak hal yang bisa dicegah tuh, maksudnya yang bisa dicegah tuh sebenarnya lebih banyak dibanding yang out of nowhere ya. Kalau itu kan misalnya kelainan kongenital gitu, atau cacat bawaan. Even itu bisa dicegah tuh, maksudnya dalam artian kita punya measurement gitu, kita ada precaution yang bisa kita lakukan untuk biar nggak kayak gitu. Jadi udah banyak kan penelitian kayak itu juga dari makanan juga, dari konsumsi juga, kayak misalnya makanannya nggak boleh yang ada zat ininya, maksudnya kayak banyak pengawetnya misalnya, gula, atau terlalu banyak gula. Ini juga ya tapi emang gula itu lagi trending topik di nutrisi, karena dia itu secara, kalau terlalu banyak ya, dia itu punya efek ke badan, itu bikin peradangan terus-terusan. Jadi kalau gula, kamu ada gula di dalam badan kamu berlebihan, mungkin berlebihannya di atas dikit gitu ya, maksudnya nggak benar-benar melonjak sampai diabetes atau apa, tapi terus, atau fluktuasi gulanya spikesnya terlalu berlebihan, itu ada peradangan yang terus terjadi di badan sampai akhirnya badannya ada yang satu titik, ya udah nih badannya nggak bisa handle lagi, akhirnya ini diserangnya semua, dia rampage, savage, kesana kemari, akhirnya bakal kena baik autoimun, kenapa banyak. Nah itu tuh. Oke, pelan-pelan. Pertama, peradangan ini yang kalau orang taunya radang tuh radang tenggorokan. Iya, tapi radangnya di badan. Radang di seluruh badan. Artinya, maksudnya yang terjadi di badan itu sebenarnya apa? Radang. Jadi radang itu, kalau misalnya bahasa definisi yang ininya. Wah, gue lupa lagi. Nggak textbook ya, tapi maksudnya peradangan itu adalah sebenarnya dia respon badan kalau ada sesuatu yang salah. Jadi badan itu secara umum, dia kalau misalnya ada nggak balance, dia balancein. Ada benda asing, dia hajar. Namanya dia. Kayak jadi dia selalu cari keseimbangannya dia. Self defense system. Iya, betul. Dia radang itu self defense systemnya tubuh sebenarnya. Mekanisme jadi macam-macam lah gitu. Nah, dia pada saat radang dia ngeluarin sinyal ada ada zat-zat lah ya yang dikeluarin. Itu ya kalau itu keluar terus-terusan pasti kan ada satu titik di mana ini kenapa badan nih di kondisi alert terus gitu loh, di kondisi nggak aman terus. Ya kan gitu. Jadi bisa jadi akhirnya dia ngerasa kayak, oh ini jangan-jangan ini normal ya, bisa jadi gitu. Dia ngerasa bahwa kondisi peradangannya normal, akhirnya dia lower down the guard. Akhirnya yang mestinya nggak masuk, ya, atau dia jadi hiperaktif. Jadi
Jadi dihajar, Nyerang nggak tahu mana yang mau diserang gitu, kayak yuk sini gitu. Brutal aja. Iya, jadi kayak gitu sebenarnya. Jadi kita kan selalu gitu sebenarnya, kita sama Allah dikasih tentara lah, dikasih satu sistem yang selalu. Jadi ya masya Allah ya, yang kalau dibilang orang cari keseimbangan gitu kan ya. Sebenarnya di badan kita tuh itu pasti. Jadi sesuatu yang nggak seimbang di badan kita pasti dia punya sistem buat gimana caranya diatur supaya seimbang gitu, dan dia akan duluin yang lebih penting gitu. Jadi nanti yang nggak penting akhirnya yang menurut badan itu nggak vital gitu, misalnya yang vital tuh jantung, yang lebih nggak vital tuh ginjal misalnya, ntar yang habis duluan ginjal, kayak itu analoginya lah gitu. Tapi ini secara salah segala macam gitu. Dan ya itu ya namanya sistem pasti kan ada batasnya, dia bisa error di satu waktu gitu lah. Apalagi kalau overdrive gitu atau terlalu banyak yang masuk atau yang membuat dia bingung, akhirnya dia itu sebenarnya yang kenapa orang sekarang misalnya balik ke natural, atau walaupun aku nggak bilang tidak semua yang diproses itu tidak baik, dan ada porsinya gitu, tapi memang yang pemrosesannya lebih sedikit ya lebih baik gitu. Secara umum, secara general kalau dikonsumsi setiap hari gitu. Mungkin kalau ada yang bilang dulu nggak ada nih penyakit gini. Satu, bisa jadi memang secara sosial media kita nggak ngerti, atau secara ilmu kita nggak paham, belum tahu dikiranya penyakit apa gitu. Tapi kedua, secara gaya hidup, mana ada sih dulu makanan kemasan dulu. Kanan kemasan juga tapi beda. Bener, maksudnya secara pemprosesannya aja pun dia lebih sedikit kan. Paling dulu dibakar misalnya, atau digoreng, atau di satu kali lah itu istilahnya gitu. Makan semua fresh gitu kan, diambil nggak jauh gitu. Nggak ada kita PO sekarang tuh ada milk bun. Aku kan bukan ini ya, bukan milk bun namanya. Jadi bun buat burger. Bun, BUN, milk bun namanya. Jadi roti yang selembut kapas yang dikasih sama segala macam gula-gulaan gitu. Kayak inilah dari Thailand. Itu sampai PO sampai berapa minggu, harganya tuh satu kotak tuh sampai ratusan ribu. Dan orang tuh nyari, orang sama makanan tuh, padahal maksudnya itu kalau dilihat, maksudnya aku rasa sih, aku nggak tahu ya, maksudnya ini asumsi kasar aja, itu roti selembut itu kan udah pasti entah pengembangnya, entah gulanya sebanyak apa. Yang aku udah pikirin sih gulanya sih sebanyak apa, itu sampai kayak gitu. Maksudnya ya itu yang concern nih ibu, terutama pada saat ibu hamil itu sistemnya dia rada lower, sistem defense-nya dia tuh rada secara umum agak diturunkan sama badannya dia sendiri. Kenapa? Karena biar bayinya nggak diserang. Karena dia benda asing kan sebenarnya. Biar dia bisa survive. Jadi dia, makanya waktu aku hamil yang Haya, itu badan aku kulitnya sensitif banget. Di berapa bulan pertama nggak pernah, aku nggak badak deh kalau sama kulit. Jadi maksudnya nggak pernah, nggak yang pakai perawatan macam-macam. Itu kayak gitu, gatel-gatel loh, kenapa gitu. Ternyata emang ada lagi diturunin biar dia bisa survive, ngejaga si bayinya. Bayi itu ya. Bahkan ada yang ada beberapa kasus yang nggak bisa hamil terus-terusan karena sistem itunya nggak melemah, dihajar terus, dianggap benda asing terus gitu. Jadi gugur terus gitu. Jadi ya maksudnya ya itu ya, kita dikasih mekanisme yang luar biasa banget gitu. Jadi ibu tuh bener-bener kalau misalnya dipikir-pikir gitu, ibu tuh bener-bener kalau dibilangin ngorbanin dirinya ya bener-bener. Jadi semuanya sama dia gimana nih, pokoknya anaknya hidup deh gitu. Bahkan secara biologis pun itu udah inherent sistem yang emang udah inherent aja. Iya, emang udah. Dan makanya emang ibu, terutama ibu hamil tuh harus itu ya, bisa masuk ke kelompok penduduk rentan. Iya, dengan orang tua,
yang udah jompo dengan yang mungkin lain-lain gitu ya. Gitu. Tapi bukan yang lain-lain itu. Terus yang itu nggak rentan-rentan banget yang gitu. Tapi yang beneran rentan justru harusnya itu ya, ibu hamil gitu. Iya, hamil terutama ya. Tambah ya gitu. Oke. Em, Nutrisi udah kayaknya. Itu Itu baru dulu ya, hamil. kali ya. Kayak baru sampai proses hamil dan puasa ya. hamil dan puasanya ya gitu. Jadi dan kenapa intinya sih kalau misalnya kita tangkap di episode pertama ini adalah karena emang segitu pentingnya si ibu ini tugasnya dari dia hamil sampai melahirkan, dan juga begitu pentingnya janin yang ada di dalamnya gitu. Kalau misalnya membahayakan, itu tadi dengan kita bisa lihat itu ya, berapa bahayanya, dan ininya butuh emang ada keringanan akhirnya gitu. Iya. Agar tetap dibolehkan untuk nggak puasa gitu. Jadi beribadahnya dengan ilmu, jangan dengan nafsu gitu. Dan kalau ternyata beda ya silakan kalau misalnya lebih pengennya puasa ya Tulis di ini kolom ya komentar. iya boleh tulis kolom komentar kalau emang kalian dengerin sampai sejauh ini. Terima kasih juga. Dan kalau emang ternyata punya pendapat berbeda dan udah ditanya juga ke gurunya, dan mau ngikutin gurunya, silakan. Kan emang tugas kita sebagai orang awam tuh nanya ke yang lebih tahu. Nanti tinggal kita ya kita dapat ininya, kita nggak ada beban atau nggak ada dosa karena Mengikuti daripada yang kita lebih mikir sendiri, berilmu, kita mikir ya. sendiri sebetul-betulnya tetap salah gitu. Tapi ketika kita tanya sama yang emang udah punya ilmunya, ya itu tanggung jawabnya udah di sana gitu, dan kita juga lebih tenang gitu. Tuh. Itu dulu kali di episode ini, banyak yang semoga bermanfaat buat yang lain. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.